Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Ini Bang, di akun sosial media kita banyak sekali pertanyaan nih Bang tentang lembaga survei. Iya. Hari ini aja sudah 2 yang rilis Bang, per tanggal 22. Tapi itu hasilnya beda-beda lagi tuh Bang. Iya. Misal contoh seperti lembaga survei dari ICRC sama lembaga survei dari LSI DNJA. Itu bedanya signifikan juga itu. Pada di ICRC itu Ganjar Mahfud dapat 33,5 Bang. Sementara di surveinya LSI DNJA itu bisa sampai 28,6%. Bagaimana menurut Abang ini perbedaan yang signifikan nih Bang? Ya, pertama begini kan, lembaga survei ini melakukan penelitian, riset, dan kuesioner di lapangan terhadap masyarakat dengan berbagai macam metodologi. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita mau mengungkap tentang kebenaran dari hasil lembaga survei ini, yang pertama harus kita cari adalah raw datanya. Mereka melakukan wawancara dengan metodologi apa? Apakah tatap muka, lewat telepon, atau lewat kuesioner, macam-macam disebarkan. Nah, ini kan cenderung tidak dijelaskan kepada publik metodologi yang dipergunakan, tetapi mereka hanya menjabarkan hasil. Nah, bisa saja dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dari masyarakat, mereka contohnya fokus meletakkan narasumber itu di daerah-daerah yang memang diketahui basis suara kelompok tertentu, maka tentu hasilnya akan diarahkan. Dan ada juga metodologi yang diterapkan itu segmennya dipilih-pilih. Nah, ini yang sekarang sebetulnya lembaga survei ini harus menjelaskan sebaran sumber yang mereka catat dan juga jumlah dan metodologi yang mereka pergunakan. Karena begini, lembaga survei ini juga bisa menggiring opini dari pertanyaan yang ditanyakan kepada masyarakat. Contohnya seperti LSI DNJA, saya membaca di beberapa media terkait juga dibahas di situ serangan publik terhadap Jokowi yang disebut menurunkan elektabilitas Ganjar. Ini kan bisa saja masuk kategori penggiringan opini. Contohnya ini, lembaga survei mengarahkan pertanyaan kepada masyarakat. Ditanyakan, contoh, apakah menurut kalian serangan kepada Pak Jokowi itu adalah buruk? Opini publik digiring bahwa itu buruk. Maka masyarakat yang cenderung tidak siap dengan jawaban akan kaget dan memberikan jawaban sesuai selera penanya. Nah, inilah yang kita sebut mereka menyusun pertanyaan itu apa. Jadi dari situ objektivitasnya harus kita nilai dari pertanyaan objektifnya. Mereka bisa saja menggiring opini seperti tadi. Apakah serangan Pak Jokowi itu menurut kalian, menurut masyarakat buruk? Dia tidak bertanya objektif. Kalau mau objektif harusnya pertanyaannya, apa pendapat masyarakat terkait peristiwa sekarang yang terjadi terhadap Pak Jokowi dan keluarganya? Itu pertanyaan objektif. Mungkin saja masyarakat kemudian akan menjawab tidak sesuai ekspektasi lembaga surveinya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, lembaga-lembaga survei sekarang ini banyak menurut saya independensinya patut dipertanyakan. Karena rata-rata juga banyak sekali pemilik lembaga survei ini yang condong mendukung dan bahkan menjadi konsultan salah satu peserta pemilu, sehingga independensi mereka kita ragukan di situ. Maka pertanyaan yang mereka tanyakan kepada masyarakat bisa cenderung menggiring opini. Dia bisa memperbanyak pertanyaan tentang contoh ini, tentang Prabowo, pertanyaan yang lain tidak, sehingga banyak opini-opini masyarakat yang karena kaget ditanya kemudian yang jawab iya mengikuti pertanyaan itu. Contoh ini sama seperti elektabilitas. Bisa saja mereka mengajukan pertanyaan, Bu, pilihan, contohnya ibu-ibu yang tanya, Bu, kalau pilpres dilakukan hari ini, Ibu akan memilih siapa? Pak Prabowo atau yang lain? Itu pertanyaan menggiring. Nah, disitulah kita selalu ingin meneliti raw data dari lembaga-lembaga survei ini. Sehingga kalau sekarang rilis-rilis yang disebar oleh media lembaga-lembaga survei ini, saya pribadi cenderung tidak percaya karena sepanjang raw data tidak dibuka ke publik, bagi saya itu hanya sebuah proyek penggiringan opini. Berarti Abang setuju dengan pernyataan Setara Institut yang mengatakan bahwa hasil lembaga survei yang dirilis belakangan ini semakin tidak masuk akal? Loh, memang semakin tidak masuk akal karena contoh dari peralihan suara, perubahan pemilihan dari masyarakat. Contohnya hari ini si A memilih si B, besok tiba-tiba memilih si B. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sementara kalau kita lihat tanggal jarak dari mereka melakukan survei itu rapat sekali. Apakah ada isu tertentu yang membuat mereka tiba-tiba menjadi merubah pilihan?
Apakah ada sesuatu yang terjadi negatif yang membuat mereka berubah pilihan? Kan ini masih rata-rata air saja biasa. Bahkan kalau kita mau melihat secara nyata di tengah masyarakat, justru opini negatif terhadap nepotisme yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu hampir dapat dipastikan pasti akan membuat opini negatif di tengah masyarakat, memiliki dampak ya. Sementara negatif, itu tidak terpotret di lembaga survei. Tapi kenapa justru seperti LSI dan IJA membuat elektabilitas Prabowo Gibran itu sampai tinggi sekali di angka 40-an kalau nggak salah? Ini kan aneh. Sementara lembaga-lembaga survei yang lain merilis opini itu sangat negatif terhadap Jokowi, Gibran dan keluarganya, bahkan termasuk Prabowo. Tapi kok bisa elektabilitasnya tinggi? Nah, inilah hal-hal yang mereka mungkin secara keilmuan bisa benar, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ada penggiringan. Karena rata-rata menjadi konsultan politik calon tertentu dan terafiliasi dengan calon tertentu. Jadi independensinya kita ragukan. Itu yang kalau saya lihat sekarang ini. Betul. Ini Setara juga menyampaikan begini Bang, mereka mengatakan bahwa ada seolah-olah penggiringan opini dari lembaga survei tertentu bahwa akan ada permainan satu putaran itu untuk menggiring itu. Jadi memang inilah ketika ini kan sekarang lembaga survei ini menjadi sebuah perangkat ya, kita anggap sebagai perangkat di dalam demokrasi. Perangkat ini bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik. Lembaga-lembaga survei bisa menjadi borok dalam demokrasi ketika lembaga-lembaga survei ini yang bentuknya perusahaan mencari keuntungan, mereka menggantungkan diri kepada keuntungan itu dan melakukan rekayasa-rekayasa tertentu dalam hal penggiringan opini. Sebagai konsultan politik, mereka tentu akan melakukan banyak hal untuk menggiring opini masyarakat supaya mereka dukung itu positif. Maka disitulah lembaga survei menjadi membuat bobrok demokrasi dan menjadi penyakit, menjadi virus bagi demokrasi kita karena mereka mencari keuntungan. Nah, tapi di sisi lain andai mereka itu bisa menjaga independensinya, menjaga objektivitasnya, maka lembaga-lembaga survei ini akan menjadi lembaga yang bisa mengawal demokrasi. Sehingga ketika kekuasaan penguasa berniat curang, maka lembaga survei bisa menjadi lembaga pengawas independen di situ. Kecurangan ini tidak sesuai lagi dengan hasil lembaga survei. Nah, itu kan bisa diadu secara ilmiah. Nah, tapi sekarang kalau lembaga-lembaga survei ini justru menjadi alat untuk membangun opini dan menjadi pembentuk opini di tengah lapangan untuk mendukung calon tertentu, ya disitulah lembaga survei itu menjadi borok yang akan membuat demokrasi kita semakin bernanah. Jadi memang lembaga survei ini sangat penting sekali sebagai pembangun propaganda. Abang ingin mengatakan bahwa lembaga survei sudah tidak mampu lagi memotret foto real lapangan, tetapi sudah menjadi alat rusak demokrasi. Bukan tidak mampu. Mereka dengan basic keilmuan pasti mampu memotret kenyataan real di lapangan. Tetapi apakah mereka mau menyajikan potret real itu atau menyajikan hal lain dalam rangka rekayasa propaganda opini? Saya melihat mereka cenderung ada untuk membangun propaganda opini mendukung calon tertentu. Bukan mereka tidak mampu, pasti mampu secara keilmuan. Tetapi mereka menggiring situasi karena apa tadi? Keuntungan, profit. Akibat dari dikomersilkannya itu. Dikomersilkan karena memang lembaga survei itu kan didirikan awalnya sebagai konsultan politik untuk mencari uang, mencari keuntungan dari jasa berpikir. Nah, ditambah jasa keilmuan tentang riset dan lembaga survei, akhirnya mencari di situ banyak keuntungan yang didapat. Dan itu menjadi dilihat oleh para politisi menjadi barang yang sangat unik, sangat penting dalam membangun citra. Maka jadilah di situ lembaga-lembaga survei sebagai alat. Lu bayar gue kasih begini. Lu nggak bayar gue kasih begini. Itu yang terjadi. Saya tidak menuduh lembaga survei ini dibayar oleh calon-calon tertentu. Tetapi apakah mereka berani membuka laporan keuangannya? Siapa yang membiayai mereka dalam setiap melakukan survei? Kan itu, kita tantang mereka. Survei kali ini dibiayai oleh si A. Apa mereka biayai sendiri? Nggak mungkin. Jadi asal Bapak senang lah gitu ya. Asal mengorder surveinya. Pertama begitu, membuat Bapak senang. Bukan asal Bapak senang, tapi membuat Bapak senang. Membuat Tuan senang. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kuesioner disusun sedemikian rupa. Pertanyaan disusun. Sama seperti tadi saya sampaikan. Pertanyaan pertama, apabila pemilu dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Ibu pilih? Apakah Ibu akan memilih Prabowo? Dia titik di situ. Tidak menyebutkan nama-nama lain. Tidak disebut nama lain. Orang kan
ingat Prabowo, oh iya saya akan pilih, ada tandai pemilih, maka terciptalah hasil 40%. Jadi kita bisa katakan 40% itu karena Pak Prabowo tidak ada musuh misalnya. Ya bisa saja terjadi, tetapi saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Saya kan hanya menduga. Nah, tetapi yang saya duga adalah dalam pertanyaan kuesioner yang dibagikan ke masyarakat itu ada penggiringan tertentu. Penggiringan itulah yang membuat hasilnya sesuai harapan dan keinginan mereka. Kalau mau objektif, lihat sebarannya. Berapa provinsi kita, berapa sampel. Kalau untuk Indonesia ini mungkin 2000 sampel, dibagi rata di tiap provinsi, berapa orang satu kabupaten. Kita lihat. Nah, kalau mereka membuat contohnya, oke, sampel mereka bikin 1200 orang, tapi di Jawa Barat sudah 300, di Sumatera Barat 300. Ya selesailah, sudah 51% Prabowo. Tidak proporsional namanya. Ya, makanya raw datanya harus dibuka. Contoh 1200 narasumber, di mana saja itu ada. Kalau contohnya di Jawa Barat 300, di Sumatera Barat 300, di Sulawesi 200, ya selesailah, sudah bisa dipilih 60% Prabowo. Kan begitu. Jadi harus dibuka raw datanya. Raw data itu apa saja? Sebaran. Sumbernya di mana? Kuesioner pertanyaannya seperti apa? Apa saja yang ditanyakan? Ayo kita olah. Dan siapa yang mereka survei? Bisa saja contohnya begini. Saya buka. Di Jawa Barat, oke, dibagi rata. Tapi mereka mencari narasumber di titik-titik itu adalah yang mereka sudah ketahui pendukung seseorang. Dia cari nih, contohnya nih, si Belatung di Jawa Barat, dia adalah pendukung Prabowo. Dia datangi itu, dia tanya dengan pertanyaan yang lumrah. Oh, dia pasti akan milih Prabowo. Karena memang daerah itu basisnya Prabowo. Ya, contoh nih, nggak usah kita sebut basis. Kita masuk ke Nusa Tenggara Timur. Dia cari nih pendukung Prabowo, contoh nih. Narasumbernya dia cari itu. Oh, siapa? Dia jadikan itu narasumber. Pak, Bapak nanti pemilih akan memilih siapa? 1, 2, 3. Ya dia pendukung Prabowo, dia pasti pilih Prabowo. Nah, disitulah kejernihan dan kejujuran dari lembaga survei harus membuka raw datanya. Berani tidak mereka membuka raw data itu? Berani tidak mereka menyatakan survei ini dibayar oleh si A kali ini? Nggak akan ada yang berani. Oke, ini terakhir Bang dari pertanyaan dari netizen ini. Dari semua lembaga survei yang sekarang terdata di KPU di laman resmi mereka itu hampir 58 Bang. Iya, banyak sekali. Ada nggak satu lembaga survei yang Abang tunggu hasilnya? Dari sebanyak itu untuk saat ini saya hanya selalu menunggu Litbang Kompas. Baik. Saya percaya Litbang Kompas itu masih objektif. Mereka belum bisa dibeli. Ingat ya, belum bisa. Saya tidak tahu satu saat bisa dibeli atau tidak. Tapi sampai hari ini hasil dari Litbang Kompas itu saya masih percaya sangat objektif karena mereka menjaga benar nama Kompas yang sejak dulu memang sudah baik. Di yang lain-lain saya anggap itu hanya lelucon dalam politik. Baik. Oke. Cukup itu Bang. Baik. Terima kasih banyak ya Bang. Besok kita lanjut lagi.